Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah ilmu dan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umur dan ilmunya kita. Karena keberkatan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita akan bertambah baik. Makna barokah itu, apa dia barokah itu? Mahwa barokah, apa itu barokah? Sering kan kita minta berkat. Apa itu berkat? Karena ilmu itu as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi kalau sesuatu hal yang tidak kita tahu, ya tanya kan. Kita sering kadang-kadang melakukan suatu hal gitu yang kita sering sebut, tapi kadang-kadang kita dewek ketika ditanya tidak tahu juga. Itulah diantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat itu kurang paham, Rasulullah yang bertanya, tahu tak kamu apa dia ini? Kan juga kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan Allah, bukan Allah bertanya dari mana. Supaya untuk kita perhatian dan kita percaya, oh iya ni yang tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga dengan para sahabatnya, atadruna dikatakan, tahu tak kamu? Seperti misalnya hadis malaikat Jibril kan, Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu, nak injuk tahu. Atadruna manisail. Wahai Umar, tahu tak siapa yang bertanya itu? Bahu Sayyidina Umar, Allah wa Rasulullah alam, tak tahu. Ini kalau bertanya itu kadang-kadang ditanyakan kalau tidak ada paham. Nah, barokah itu adalah artinya ziyadatul khair, bertambah baik. Itu namanya barokah. Jadi kalau misalnya barokah di ilmu, berarti tambah ilmu, tambah baik. Makanya untuk menginginkan barokah, barokah dari guru kita, barokah dari ilmu, makanya ditanamkan dari kita kecil minta barokah, dia barokah, minta barokah supaya bertambah baik. Bapak apalagi kita hidup di akhir zaman ini, ada bertambah ilmu bukan tambah baik dia, tambah jati. Ini apa? Tidak barokah. Bertambah ilmunya tidak barokah. Jadi kalau bertambah ilmu, bertambah baik, itu namanya ilmunya barokah. Bertambah umur, bertambah baik. Ada yang bertambah umur malahan apa? Bertambah jahat. Berarti umurnya tidak barokah. Maka keberkatan itu luar biasa. Jadi cerita dahulu ada wong yang doyan kalau berdoa atau urusan apa dia dikira-kira minta barokah. Barokah, penting barokah. Kalau barokah laju. Kalau mungkin diajak makan berkat tak? Berkat dengan laju. Kalau tidak berkat tak kalah. Jadi suatu hari dia ni mimpi. Bini hampir terbegal tengok dia ni gawenya dikit-dikit barokah. Dikit-dikit barokah. Akhirnya mimpi juga itu dia. Jadi dia mimpi, pada saat dia mimpi
Jadi ada suara ngomong, keduplah di belakang rumah kau, ada seperti emas. Seperti ini, kedup di belakang rumah. Dalam mimpi juga dia nanya, ada suara tu, berkat tak katanya? Tidak berkat. Tak kalah, tak berkat. Bangun dia cerita dengan bininya. Katanya malam mimpi. Mimpi apa tu bininya? Mimpi ada suara lah ngomong, kedup di belakang rumah ada emas seperti. Terus kata bininya, ya aku tanyakan berkat apa tidak. Kata suara itu tak berkat. Tak untuk apa. Ada bini juga mimpi lagi kau ni ngomong apa? Berkat. Akhirnya ya semalam biasa baik. Malam kedua mimpi lagi dia. Mimpi lagi yang sama mimpi. Sama juga dia ngomong dalam mimpinya. Berkat tak? Tidak berkat. Tak lah. Cerita dengan bininya. Kata bininya, pecahnya ni mungkin Yonian mimpi ni. Lah dua kali sama ni kan. Keduplah belakang rumah tu. Biasanya kan kalau mimpi, wong yang apa mimpinya tu dapat keduplah. Dia ngomong apa? Tak berkat untuk apa? Mutuk bini, mencepet bini sehingga kau ni berkat tu lah gabi kau seperti emas itu nak. Keduplah. Dah ada berkat dah kalah. Akhirnya mimpi yang ketiga, dia mimpi agak beda dikit. Ada suara, keduplah di belakang rumah kau ada duit 2 dirham. Dikit lah cak kita ni mungkin 10,000. Dia ngomong berkat tak? Berkat. Semangat dia. Bangun tidur tu semangat. Kedupnya kan. Bangun besok ngomong cerita dulu dengan bininya. Aku semalam mimpi lagi. Kata ini yang mimpi ni. Mimpi lagi. Cak semalam lah. Tidak. Beda dikit. Katanya. Ada suara katanya 2 dirham. Tapi berkat. Kata bini. 2 dirham. 10,000. Untuk apa? Akhirnya beliau kedupnya berkat ni. Ada ni ternyata 2 dirham. Dia nyingok 2 dirham tu, bini nyingok 2 dirham tu, mengut luar biasa. Oi, kau ni cobalah kemarin seperti emas. Ini apa dia? 10,000. Jadi apa? Oi, kata laki, berkat ini. Berkat. Akhirnya senang laki tadi. Bininya mengut. Pergi ke pasar dia. Ini berkat. Dia gapo lah ni. Akhirnya bawanya ke pasar. Pasar 10 dulu ni. Masuk jual los ni. Jual iwak. Ada jual ni? Jual iwak. Belinya iwak. Boleh 2 ekor. Iwak delek tu boleh? Boleh 2. Nak muat pempek dia. Akhirnya dibawanya lah iwak tenah katanya. Itulah. Cuman boleh ni baik. Habis makan saya. Tapi ketika bininya nyang iwak, ternyata di juru perut iwak tu ada permata. Sikok iwak ada sikok permata. 2 ekor. Kata bini nah kan berkat dah ini. Bawa agak nyengeng bini kan ada permata. Ya juga kata bini, berkat. Nah ini kau dah tahu berkat kau tu. Bertambah baik. Ini namanya. Akhirnya disimpannya ini apa? Permata tadi. Waktu kebenaran di zaman itu, raja lagi muat singgasana, kursi. Kan singgasana, macam-macam permata. Akhirnya membuat itu permata tu kuat sikok. Permata ni tukang sikok. Raja yang tak bagus, cari harus. Dengan apa insinyur yang tadi. Memang nak nyarinya permata ni, seukuran itu pula. Sarok nyarinya. Akhirnya ngomongkan dia. Siapa ada? Permata dibeli dengan harga yang mahal. Berapa baik kata raja yang beli? Pengumuman dia lagi jalan ni, nah ini pecahnya aku gini. Ada gawaknya. Ini pas tak katanya? Aku ada. Insinyur itu nyingok. Nah aku ni pas ni. Berapa kena jual? Ya berapa raja nak beli? Raja. Oh raja mahal, dibeli mahal boleh kan? Raja. Balik ke rumah tambah nyengek bininya. Yang tadi apa? Mengut luar biasa. Nah, berkat ini utang tambah senang bini. Akhirnya apa? Ditempelkanlah di kursi raja. Ternyata yang punya raja sebelahnya itu kalah bagusnya. Minum dulu.
Belajar itu nyantai. Apalagi belajar fikih tak usah tegang je ni kan. Kalau belajar tasawuf boleh tegang. Jadi walhasil Raja tadi ngomong tanya dengan wong yang itu tadi. Ada tak sikok lagi? Berapa dia kendak kebayar kata raja. Yang penting usia ke bagus. Hanya orang tadi. Nanya datang ke rumah. Bah datang ke rumah, ada tak sikok lagi? Ada sikok lagi. Berapa raja nak beli? Oh ini raja akan mahal lagi. Nah, mana ngomong bini yang tambah nyengeh bininya. Itulah namanya barokah. Maksudnya barokah itu tambah baik. Itu tambah baik. 2 dirham jadi besar. Coba kalau tidak barokah, banyak tapi kurang. Tidak barokah. Habis memet. Maka kalau harta yang barokah, ni walaupun pas-pasan tetap bertambah baik. Dapatnya dari baik, metunya baik. Itu namanya barokah. Jadi kalau nak tengok harta barokah beda, metunya tu ke mana? Kalau misalnya metunya doyan misalnya orang tunggal, maju deres metunya. Cepat. Ini pertanyakan ini. Hartanya itu. Tapi untuk maulid berat. Nah metu kan. Nah, itu tidak barokah. Jadi barokah itu metunya tempat yang baik. Masuknya bagus, metunya juga bagus. Itu harta barokah. Makanya ilmu itu kita menginginkan ilmu itu barokah. Jadi walaupun sedikit barokah. Dulu pernah neneng cerita Kiai Morgan ni waktu belajar, masa belajar itulah nyok berkah, barokah guru. Banyak guru-guru Kiai Morgan ni. Nah, di antaranya guru dia ketika dia belajar, tamu dia kata datang. Lama, zaman dulu kalau maki perahu dak kata maki apa? Maki sepeda kata kan jalan tu laut tu lah. Makanya kita ni kan pinggir katong pinggir laut. Ingat dulu Allah yarham Ustaz Taufik. Alhamdulillah kita walaupun dak kata laut masih sungai jadi kena laut. Mandi mana? Mandi laut. Mandi sungai, mandi laut. Saking kepengen yang Lembang nak ke laut, jadilah sungai. Jadi makin perahu pergi ke rumah gurunya. Lama nunggu. Akhirnya sudah dicongol gurunya. Nak apa? Nak belajar. Katik cerita belajar balik. Dia usah balik nunggu. Kalau modal main ini hari, oh ustaz kata datang pergi. Pak payah datang kata ustaz ya. Kata aku ustaz tu. Kan modal cak tadi misalnya anda datang kan, ngutuknya panjang. Ustaz gambar lah kemana-mana sana ini. Dah datang pula. Ngutuk. Kiai Morgan sudah lama nunggu. Dia segunya. Balik nunggu. Besok datang lagi. Besok dah datang lagi. Ngapa? Tujuan nak belajar. Ya nak belajar itu nurut. Itu. Jika kamu kalau bikin belajar itu bukan nak nurut kita. Nurut guru. Itu namanya nurut. Jadi nonton balik, balik. Dulu kita pernah dulu belajar dengan Habib Mastur Al-Idrus. Jadi kalau belajar hari Senin, kita ni belajar hari Senin. Belajar nahu, dia tanya waktu itu belajar fikih, zubat juga. Hari Senin belajar sore-sore habis asar. Jadi kalau belajar, ketika belajar, ada di antara kita misalnya, dia kalau habis belajar nginjuk makanan. Kita sudah diinjuknya ilmu, injuknya makanan pula. Jadi ketika dia nyiap makanan, ada gewang kita, kawan kita ni, puasa Senin Kemis. Ya, dia makan puasa makan itu. Lah sore yang kena makan itu. Makanya udah makan. Udah makan lah. Makan supaya di situ nak nyingokkan nurut apa tidak. Kan kita nurut di nafsu kita. Nah itu nurut di guru itu barokah baru. Apa kata guru? Nah kan yang belajar ni itu nurut. Baru kaget yang lain di ilmu baru. Nurut ketika nyongkan balik. Besok datang lagi. Sudah berapa kali main? Nah, baru dia kan masuk belajar. Baru itu belajar. Ini nak nurutnya. Belajar dikit. Baru belajar, diongkot ngajar pula diongkot. Balik ajarkan. Ajarkan sebatas itu baik. Baru bab duduk baik. Diajarkan. Nurut.
merasa diri tidak ada mampu, tapi karena perintah guru. Nah, itu model itulah. Mereka yang ulama-ulama besar, bukannya mereka itu aku sudah mampu. Mereka merasa tetap belum mampu, belum pantas. Ini sifat belum pantas itu harus ada pada kita. Jangan kita ngomong aku sudah pantas sekarang ngajar, aku sudah pantas untuk memimpin. Tidak. Sifat belum pantas itu harus ada. Kita merasa diri kita belum pantas, belum pas gitu. Cuman ini perintah guru. Itu yang ikatan guru itu model itu, supaya kita tidak sombong. Karena guru kita ngongkon, paksa. Diongkon ceramah, diongkon ini, makanya dinamakan imtisalan amr. Kadang-kadang ke ceramah itu kan. Karena ini adalah menurut perintah guru, permintaan guru. Jadi merasa tetap belum pantas itu setiap saat. Jangan gitu. Pas kira diongkon, aku ini belum pantas. Ya justru belum pantas itu diongkon. Kalau guru itu dulu itu, aku ini belum pantas. Justru belum pantas. Kalau sudah nggak pantas tidak diongkon. Nah, supaya apa? Sifat itu di dalam diri kita tidak kata sifat sombong. Nah, itu namanya melok guru terus. Ini ingat, makanya kamu ingat pesan-pesan guru. Pesan satu topik apa pesan turuti. Itu namanya barokah bagi kita dapat. Barokah dari guru itu nurut. Walaupun sampai kapan pun. Nurut, ingat. Jadi kita tidak bersandar pada diri kita dewek, bersandar dengan guru kita. Karena guru ini, karena aku ini karena guru. Belajar karena guru. Karena ini berarti majelis ini tetap diongkon ada itu. Itu barokahnya, kaget bakalan dapat ini kita. Jadi di dunia ini modelnya itu kita. Jangan sampai kita sudah merasa pantas, waktu sekarang sudah pantas. Berarti sudah seolah-olah kita berlepas dari guru kita. Itu yang berakibat kadang-kadang waktu dia durhaka dan guru na'udzubillah min dzalik. Kita sampai kapanpun kita ini pelajar sudah. Men bedanya belajar tetap. Makanya kalau niat bisa belajar itu nawaitu ta'allum wa ta'lim. Wan naf'a wal intifa wal ifadah atau istifadah. Itu niat kita harus itu. Aku niat belajar dan mengajar, menunjuk faedah dan ngambil faedah, memberikan manfaat dan ngambil manfaat itu setiap saat diniatkan. Bukan baik nak menunjuk baik kita, ambil faedah aja. Makanya pada saat kita misalnya majelis taklim itu mungkin yang di sekitar kita mereka juga kadang-kadang yang lebih berilmu dari kita. Jadi pada saat kita belajar itu, apalagi kita belajar fikih ini sebagusnya banyak bertanya. Jangan diam. Dulu ada Imam Ibn Hajar Al-Hitami, mufti Mekah dalam mazhab Imam Syafi'i di zamannya. Dia di Mekah tinggal. Makanya dinamakan Ibn Hajar Al-Makki atau Ibn Hajar Al-Hitami. Kawannya seperguruan Imam Romli Mesir Al-Azhar. Tinggal Mesir, ngajar di Mesir. Suatu hari ketika pada saat Imam Romli pergi ke Mekah ibadah Mekah, tempatkan mampir di majelisnya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ketika hadir di majelisnya, enggak saya majelisnya itu, bukan enggak saya ini, Abu banyak bertanya. Memang diberikan motivasi bertanya, fikih masalahnya. Tanya ini, mek mano ini bertanya terus. Oh, jadi apa? Kata Imam Romli, sedap majelis ini katanya. Semangat katanya. Coba kirimkan murid kau ni sikok ke Mesir sana, belajar dengan karena Imam Romli ini majlis dia biasa dia diam galau. Jelaskan diam galau. Faham selesai. Jadi tak kata ini kan. Akhirnya kata Ibn Hajar ada sikok murid Ibn Hajar itu seorang Ibn Qasim Al-Abadi, ulama juga jadi murid Ibn Hajar, mensyarahkan kitab Ibn Hajar. Akhirnya dia katanya ditunjuk oleh Ibn Hajar, kau pergi ke Mesir melok ni ya. No good guru, tapi dia semangatnya kaget aku akan apa syarahkan kitab kau, menjelaskan semangat dia pergi ke Mesir. Pada saat pergi ke Mesir baru pertama belajar itu nanya terus dia tu luar biasa sampai Imam Romli ini kewalahan. Yang tadi yang biasa-biasa baik aja semenjak ada ini Ibn Qasim Al-Abadi ini paksa malam-malam ngajarin kali biasa tanya ini
Tanya malaman. Ya labu mu istilahnya. Modal itu akut mau gitu ini bertanya tuh. Jadi biar pacak nyawa. Tak boleh nyawa basing-basing. Mau jangan sampai sakit Imam Romli. Gara-gara mau gitu ini. Bertanya terus singgonya. Yang tadinya asal diam nih, tapi ini timbul kan? Ambil. Kalau belajar fikih ini banyak tanya. Kan malu-malu. Dua hal yang tidak dapat ilmu, wong yang sombong dan wong yang malu. Itu tidak dapat ilmu. Jadi jangan kita malu misalnya tanyakan. Walaupun hal mungkin yang biasa kita nyangkut itu kaget malu kita nih wong lain sudah tahu kalau kita tidak tahu. Wong lain juga sama beden kita tidak tahu juga gitu. Sebab kita bertanya, wong lain baca tahu. Makanya kalau misalnya fikih belajar biar paham nian kita. Sebab di dalam masalah fikih ini kita pelajari kadang-kadang kita alami kita sikok guru satu majelis itu satu kelas guru menjelaskan kadang-kadang yang kita masuk itu beda pemahaman kita tidak doa ini nah makanya sesuai tak kita dengan apa yang dijelaskan oleh guru kita karena beda nah itulah namanya ada muzakarah itu biar kita nyamukan sama tak pemahaman kita karena wong itu beda-beda. Maka di zaman sekarang ini memang sulit ketika misalnya kita majlis-majlis sekarang ini majelis itu kan sesuai kalau yang ngomong sesuai dengan yang pendengar. Sesuai dengan pendengarnya. Cuman sekarang ini yo maki model ini api sebagaimana yang dengar lain beda kadang-kadang ini. Jadi kalau misalnya sesuai dengan ini makanya bisa menjelaskan misal paham dah kan bertanya di situ. Maka tak baca kalau kita nak belajar itu melalui apa? HP be. Oh nyengok di YouTube be. Itu untuk nambah ilmu tak apa-apa. Cuma nak belajar kadang-kadang apa yang diceramakan, apa yang diomongkan yang masuk dengan kita itu beda. Tapi kalau belajar ini, yuna pun nanyo biar jelas. Atau mungkin kita tidak nanyo, ada orang lain yang nanyo. Hingga dijelaskan lagi, ternyata tadi salah memahami. Itu dalam masalah fikih itu. Jangan sampai kita salah di dalam memahami, gagal paham. Maka orang itu nak tahu siapa yang di sini majelis ini. Di sini. Ini banyak yang sudah keluarga atau yang belum keluarga. Coba yang bujangan nunjuk dua tangan. Yang bujangan jadi tengok. Nunjuk tangan. Yang bujangan mana bujangan? Dasar mama malu bujangan ngaku be nyata. Jomblo spesial. Jangan selalu. Baik banyak yang bujangan sini kan masih. Jadi kalau bujangan kan sesuai. Banyak bujangan. Keluarga kan beda ininya. Keluarga pengalamannya agak beda. Yang bujangan beda. Sekarang bujangan. Kalau anda tanya, kira-kira kalau milih kamu, duit dulu atau hakim dulu? Milih mana kamu? Pilihan dua. Milih mana? Jujur baik. Jujur, tidak apa-apa. Kita apa? Metu kenapa yang ada di kamu? Umi ni kadang-kadang nak nyari duit dulu, nak mapan dulu, segala macam punya rumah dewek, bawa nak bini. Ada yang model itu. Ada yang tidak. Cuman kalau belajar ini biasa je. Kalau jangan budak pesantren, keluar pesantren. Pesantren tak biasa dia ni. Tahunya nak apa? Nak bini dulu ni. Nak bini. Nak nyari bini. Yang penting zuhad. Halal. Kenapa? Yakin. Ya, yakin rezeki itu dari Allah. Kan beda pola pikir yang masuk kita itu beda. Ini faktanya ini. Ini anak ngomong berbicara fakta. Faktanya kalau misalnya budak pesantren dikit-dikit hari ke tak carikan hakim. Ini balik tak cari. Kalau yang apa? Di urusan dunia belajarnya, pikirnya beda. Dah baca model itu kita harus nyari duit dulu. Lanjut makan apa anak wong. Kan itu ini. Kan pikirannya beda. Ini nilai tingkat keyakinan. Keyakinan kita. Tapi kalau pilihan tadi dua tadi, tidak usahlah kamu pilih. Tidak usah kamu pilih. Karena dua itu duit dulu tidak laku. Duit dulu tidak laku. Hakim dulu sudah tua.
Jangan kau pilih itu tadi. Ini gambaran, ini pemikiran be. Kamu ni mak duit dulu. Mak duit dulu mana laku belilah belanja ke situ. Hakim dulu. Ada memang hakim dulu. Tadi fikir hakim dulu. Hakim dulu tua. Hakim sekarang nak nyari. Duit sekarang. Jadi kalau seandainya kita pola pikir yang ada, kita majlis taklim itu nambah keimanan. Kan beda pikirannya. Makanya kalau misalnya hubungi tidak ada zuat-zuat, jomblo sepanjangan itu bahaya. Gara-gara pola pikir. Gara-gara pola pikirnya. Al-Quran tidak diyakini. Al-Quran kan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sudah bicarakan. Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Rezeki itu Allah yang nanggung. Ya salah kamu pikirkan. Kalau kita model ini, apalagi di zaman sekarang ini, kalau berpikir untuk masalah rezeki dan untuk zuat, aku dewean lagi sago. Kan itu kan berpikirnya hitungan matematikanya itu. Dewean lagi sago ini. Wah bigi ini. Apa lagi begini? Dua. Kan itu dia berpikirnya. Apalagi kalau sudah bergawi juga itu. Gawi, gaji tak cukup. Dewean. Nak bini. Dah cukup dua. Jadi itu kan dia bagi itu pola pikirnya. Makanya apa? Nak zuat takut. Kan takut. Kalau pola pikir itu sudahlah jomblo sepanjangan kamu. Bobok tergantung yang model itu. Ya jelas sudah kalian apa? Yang model pikirnya itu. Kakek ujungnya takut punya anak. Kan itu. Sudah begini tak lama maksokan dia dipaksa bini juga. Sahago. Berdua nah sahago ini punya anak. Kan itu. Dak galak punya itu yang belum punya anak fikir makanya sahago bikin ni kalau nya pesantren kan gampang itu. Ai rezeki dari Allah tenang bah. Tenang bah ada baik rezekinya itu. Kan ada rezeki kan sama baik juga. Faktanya itu. Jadi ya udah yang dari pesantren ni cuman pola pikir kita. Makanya yang penting keyakinan. Kita kalau masalah rezeki, kita tahu Allah yang memberikan rezeki. Lakukan apa yang Allah Subhanahu perintahkan, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Itu aku perintahkan. Makanya ketika majlis taklim, kenapa dikatakan di antara majlis taklim ini mengulaskan rezeki? Ada di antara yang mengulaskan. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah, taat kepada yang memberi rezeki. Berusaha pikiran kita terfokus. Wah Allah perintahkan solat, kan belajar solat. Untuk apa itu belajar? Untuk biar memang kita tu solat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita tidak ada misalnya solatnya asal-asalan baik, itu yang kita ni buat ininya. Rezeki kita tu sempitnya itu, susah gitu. Kalau kita tidak perhatian dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nanti perhatian. Solat asal-asalan solat. Berapa banyak yang ngomong solatnya itu? Percaya juga rajin solat, tapi solatnya tidak ada benar. Kan solatnya tidak ada benar. Solat, pakai baju kaos, buku, jingoan belakangnya. Ada yang solat, pakai celana koyak-koyak. Celana koyak-koyak. Pernah nanti majlis, lagi majlis. Tengok ada masuk dia, langgar, pakai celana koyak, solat dia. Jangannya pungnya ni. Dia tahu ini habis ini. Habis salam berdebar langsung letu dia. Nah lagi dia. Ini tak galak dia nak tunjuk tahu dah. Tak galak lagi dia. Maki baik. Celana koyak-koyak. Memang nak sah solatnya. Maka yang pertama kita yang lakukan usahakan pakaian kita ni pakaian pantas di tempat baik. Itu sangat menunjang pakaiannya. Makanya kenapa musuh-musuh Islam dengan pakaian ini gini. Mode ini segala macam mode, tapi biar apa pakaian itu tidak terpantas untuk buat solat. Juga mode-mode sekarang ini celana setengah boyok kan masih mending dulu kalau aku bocok buset. Wah kata guna bocok buset ini kan memang nak sah solat kan disengaja modenya koyak-koyak segala macam biar pakaian yang kita pakai terutama budak-budak muda yang pakai itu tidak sah solatnya. Maka usahakan gitu pakaian kita tu pantas untuk solat, pantas di tempat-tempat baik. Makanya kopiah jangan tinggal. Kopiah ini senjata juga, senjata untuk pergi tahlil. Kita kalau misalnya berjalan kan ingat itu ya, aduh
tahlil, pakai celana, pakai baju kaos. Modal kopiah cukup. Sep, melok pergi tahlil. Dapat bentuk model. Pakai kopiah ada berat tidak? Gantung ya, kan kan gantung. Baca kita di mana-mana. Maka pakaian kita Islam ini luar biasa. Dulu cerita pribadi. Kan ini tidak belajar, kita cerita ini. Jadi pada saat dulu kalau misalnya kadang-kadang duduk kita di tembokan, ini tembokan namanya. Tembokan. Nyingok wong liwat, pakaian aku gamis, pakaian ini. Senang, anak dulu senang. Dulu sekolah SMP gitu ya. Jadi nyingok wong pakaian aku gamis senang, yang sedep, nyancak nyingok wong tu. Lain gaya itu, tenang, katik masalah mereka ni kan itu luar biasa je, nyingok tenang, nyingok wong tu itu. Cak dak tahu harga beras mereka ni kan. Tenang jangan, kepengen gitu, ada jiwa kepengen. Subhanallah itu. Coba turun di pakaian dulu. Nah, itulah pada saat awal itu turun di pakaian itu. Disitulah tu mulanya gitu. Pakaian pakai sewet, pakai baju pantas untuk musola, kita kumpul di musola, lemah, duduk, tentu nyaman. Jadi tidak diajak pun kemana-mana. Maaf dah baca, pakai sewet. Dah pergi kita pakai sewet apa? Pergi ke mall segala macam tidak pantas gitu. Tak ada. Maaf, pakai sewet. Sampai dikata ibu, kadang-kadang dulu itu dikata, "Ai kau ni buntu baik, mendep langgar, coba berduit dikit hilang gitu." Biarlah ada apa-apa katanya. Yang penting kita pakai itu jago ternyata menjaga. Makanya tu tamu kaget kamu tahun baru pakailah gamis. Cuman ini lagi dahsyat. Ini lagi nak pakai gamis bagi apa masih nyoget-nyoget juga. Subhanallah, ini lagi kalau dulu menjaga, tapi tidak masih menjaga lah itu. Pakai gamis, pakai baju takwa. Tidak menjaga. Hati tahun baru kaget. Nah, kalau masih pakai baju takwa, pakai sewet masih nak apa? Nak tahun baru. Nah ini lah kacau ni kan, berat kan syaitan ngewangnya. Ditariknya itu. Jangan sepikan tahun baru. Umat Islam sepikan. Jangan apa? Kalau ada di tahun baru. Kalau misalnya ada zikir, ya melok zikir beda. Zikir itu ngimbangi, bukan memperingat, bukan. Zikir itu ngimbangi wong yang lalai, kita imbangi dengan zikir. Biar ada masih apa? Seimbang, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misal ada zikir, melok zikir biasa dah. Dah baca, tidur di rumah juga dah baca, tentu pun zikir. Kalau tidak ada dengar kita itu. Ya, ibadah itu. Jadi jangan melok itu dah. Jangan melok gawe-gawe yang tidak benar. Nabi tadi mulailah dengan pakaian kita. Pakaian yang akan kita mendukung. Walaupun kita istilahnya kalau seandainya memang kita misalnya pakaian, yang penting itu pakaian itu pantas untuk sholat itu biasa dah. Sudah bagus itu kita. Keluar rumah berpakaian pas untuk sholat. Itu sudah menjaga diri kita. Setidak-tidaknya kita tidak akan meninggalkan sholat. Pas sholat, masuk sholat, baca sholat di mana ya boleh sholat. Nah itu diantara pakaian. Jadi dalam kita belajar nutup aurat. Jadi pusat itu sampai ke belakang. Bukan depannya belakangnya apa? Bijingoan, jangan sampai dari depan belakang. Maka kalau kita tu pakai baju kaos, yang diajari kaos dalam, biar apa? Tidak do terbuka ini kita. Pakai lapis, kalau pakai kain itu pakai celana lagi kan sontok, biar pas. Kalau misalnya ada tebok yang dalamnya masih terjaga. Bab ini lagi modalnya itu bahan-bahan kadang-kadang apalagi yang perokok, yang ngokok kena tembus ini apa? Kena rokok tu kan bolong, tak sah solat. Maka hati-hati. Ini kita misalnya yang rokok, jangan kau merokok. Jadi kalau solat, apalagi kalau solat kamu bermakmum dengan orang yang merokok, tidak sah. Solat kamu tidak ada sah. Kalau imamnya merokok, kamu makmum, tidak ada, tidak sah. Jadi makanya bahasa itu harus hati-hati. Imam merokok. Nah, beda kalau perokok, kan beda itu. Makanya ini bahasa Indonesia lagi, itu apalagi bahasa Arab. Ini bahasa Arab baca ida, lagi menghukum. Ini hukumnya ini, hukumnya ini.
bahasa Indonesia lagi belum lulus. Jadi kalau imam merokok tidak boleh dijadikan jadi imam. Jadi kita misalnya bermakmum dengan imam yang merokok, itu tidak sah kita. Kan merokok itu dah dalam bahasa Arab itu namanya itu menggunakan fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Indonesia itu. Walaupun anak dulu bahasa Indonesia yang kecil kalau sekolah. Jadi merokok. Bagaimana merokok? Imam itu merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Boleh tak jadi imam? Tak boleh. Jadi bukannya beda. Kan beda. Jadi pada saat dia jadi imam tidak merokok sah lah. Gitu. Jangan kaget kamu. Nah, ini tadi yang kalau misalnya kurang paham bertanya. Karena kadang-kadang model ini pikiran lagi tempat lain. Duduk di sini, pikiran ke pasar, pikiran mikirin utang. Lagi bahas ini dikit, Ustaz tidak sah. Jadi aku selama ini berimam dengan syanu, tidak sah. Nah ini bahaya. Tanyakan, kalau tidak jelas tanyakan, bahaya. Lagi yang bawa-bawa, nama mana lagi? Kata selama tidak sah, berimam dengan syanu. Bahaya zaman sekarang ini, nak jelas. Jadi kalau misalnya kurang paham, bertanya. Jangan kita tidak mawak nama wong pula. Banyak ini ngawak nama ustaz. Dia tidak ada bertanya. Bahkan kadang-kadang dia tidak belajar ini kan. Bawanya nama ustaz. Kata ustaz itu, ana pernah menjelaskan masalah banyu mustamal. Jelaskan secara detail apa dia banyu mustamal itu. Ujung-ujungnya apa dia? Ya mungkin yang dengar ini tidak ada paham, akhirnya bagian kata Ustaz Ahmad tak kata banyu mustamal. Nah ini sampai ada yang nyampaikan, tidak sampai dia, cuma ada yang nyampaikan kata ini nih yang tidak ada paham, kemudian dia pun memahami dia baik nyebarkan nama ustaz di bawah. Maka kalau ada orang ngomong misalnya ngawak ustaz itu, anda tidak ada percaya kalau ustaz itu salah, dia ni yang salah pasti tak salah paham pasti itu, dan banyak kejadian ini. Jadi kalau misalnya dalam masalah hukum tanyakanlah sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan tanya itu, bertanya itu, jangan bertanya itu melompat. Yang mana melompat itu? Seolah-olah kita sudah paham, tanya itu dari dasar. Contoh ini. Alhamdulillah, ini sudah dia majelis taklim terus dulu. Kadang-kadang dia sering bertanya, lama-lama jadi paham. Ini ada pernah dia ini bertanya dulunya, tapi sekarang dia sudah paham ketika dia belajar. Dia bertanya, Ustaz, kalau imam tidak takbiratul ihram, sah tak kita bermakmum dengannya? Ini pertanyaannya. Kalau kira-kira kamu jawab apa ni? Dah belajar kan kamu kan? Kalau imam, ini ada pertanyaan dengan kamu. Seolah-olah kamu sudah jadi ustaz, ditanya orang ya. Tanya, Ustaz, kalau imam tidak ada takbiratul ihram, kita bermakmum dengannya, sah tak? Sah tak? Membuat kalau kamu jawab ini akan menimbulkan fitnah. Ini gara-gara pertanyaan ini yang dinamakan, kalau mungkin ini pertanyaan itu melompat. Pertanyaan itu melompat. Memang melompat. Wong ini mestinya bertanya, takbiratul ihram itu apa Ustaz? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya mestinya itu dulu, karena dia ini tidak ada paham takbiratul ihram. Mestinya dia bertanya itu dia, tapi dia bertanyanya langsung seolah-olah dia paham takbir. Maka yang kita tanya, pada saat dia bertanya itu anak berpikir, nek manalah gambarannya imam itu tidak takbiratul ihram. Imam tak takbir ini mana lagi? Baca tak kamu gambarkan? Kan itu jangan kamu ngomong itu. Takbirat memang jawaban kamu itu benar sebenarnya itu kan benar. Karena takbiratul ihram itu rukun. Tapi gambarannya mek mana? Kira-kira imam tu tak takbiratul ihram tu model mana? Paling tidak ngomong solat mulai. Itu mungkin. Kan takbiratul ihram tu pertama, Allahu Akbar itu. Mana kalau imam tu tak kata apa? Takbiratul ihram, jadi kalau ngomong itu, solat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin itu dah sah jelas. Tidak takbiratul ihram ni itu. Cuma tak mungkin itu.
Kan tidak mungkin. Nah ini kalau dijawab itu ini jadi akhirnya anak balik bertanya lagi dengan dia. Balik bertanya lagi. Makanya kalau belajar kamu misal kamu bertanya, ada guru bertanya lagi dengan kamu, jangan kamu singgung. Itu untuk memperjelas pertanyaan kamu. Jadi tanyakan apa dia menurut inti takbiratul ihram itu. Karena dia pasti tidak paham takbiratul ihram. Ngomong apa dia? Itu Ustaz, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, kan salah dah. Itu doa iftitah. Kan doa iftitah? Kan yang bertanya kan salah. Ketika kamu jawab itu tadi takbiratul ihram tidak sah. Kalau misalnya jawab langsung tidak sah itu. Timbulnya fitnah apa? Yang di tempat dia yang sholat wong tidak makin doa iftitah salah. Ustaz. Oleh kalau sholat tarawih kan biasa kan ada itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak macam doa iftitah. Sah baik kan sholat. Ketika kita ngomong tidak sah, dia pahaminya bahwa itu adalah doa iftitah takbiratul ihram, ngomong tidak dosa, dia akan ngomong kau tidak dosa sholat. Kan begitu. Siapa ngomong? Ustaz Aman. Nah, kenapa gitu? Kata Ustaz yang ini tadi dia ngerti juga, Ustaz juga dia ngomong. Ustaz Aman ngerti aku. Ketika aku tidak sah dari mana aku di sholat, aku dukun-dukunnya sah, kan timbul fitnah. Itu yang ininya. Kalau belajar itu tanya kenian ini. Jadi menimbulkan nah, makanya kalau misalnya ada Ustaz itu tidak percaya, wong ini yang salah. Kau salah paham. Salah apa? Salah paham. Benar tidak kau ngomong itu? Dapat. Itu apa? Dia kurang memahami itu dari pertanyaan. Jadi kalau kita nak siapkan pertanyaan itu, pertanyaan yang kita butuhkan. Yang kita tidak tahu nih, tanya ke dulu. Jangan langsung seolah-olah tahu gitu. Kita tadi kan juga masalah barokah tidak tahu. Ini tidak tahu barokah. Makanya kadang-kadang kita nanya sholat itu ketika kita tidak tahu definisinya. Maka kalau kita belajar fikih dulu, diajarkan definisi itu apa? Arti misalnya faslun apa dia, rukun apa dia, wudu apa dia definisinya, sholat apa dia, itu definisinya dulu. Biar kita tahu gitu. Puasa apa dia, itu definisinya dulu. Puasa apa? Sholat apa? Itu jadi kalau misalnya kita belajar ini, paling tidak kalau kita tidak baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesia yang jadilah. Misalnya kita belajar faslun babul wudu. Apa dia itu wudu? Nah, wudu itu apa? Jadi kalau misalnya anda tanya sekarang, kamu belajar kan sudah bab sholat sudah bab sholat ya? Kasih batu saja. Syarah Imam Nawawi Al-Bantani itu pahlawan, mestinya pahlawan bangsa Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani karena membawa harum bangsa Indonesia. Berapa banyak kitab-kitabnya tersebar di dunia. Macam-macam kitab Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Itu ulama luar biasa. Di antara kitab ini kasih saja dibaca, bukan di Indonesia, di banding bahasa Arab katanya. Ini sudah bab masalah sholat kan? Masalah. Sekarang balik lagi masalah wudu. Kalau anda tanya apa dia wudu itu? Apa wudu? Nah, tak ada wudu itu. Ujungnya tidak tahu kan itu tak wudu itu ya kita sholat tu lah. Ya mana baca itu harus ada definisi. Segala sesuatu itu definisi ada. Kopiah apa dia itu kopiah? Kan ada definisi. Kira-kira ketika kita menyebutkan itu definisi sesuai pas itu. Kan pas kali dapat kopiah adalah penutup kepala. Nah, itu kan ada. Berarti kan sudah ada gambaran, berarti di pucuk kepala kopiah itu. Bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong. Ada bahannya berbagai macam ada bahannya. Ada bahannya dari akar seperti disebutkan bahwa ada kopiah namanya kopiah besem. Ada namanya kopiah itu misalnya warnanya putih, ada hitam. Kan itu namanya. Gambarannya itu ada kopiah itu. Nah, itu juga misalnya wudu. Apa dia itu wudu itu? Biar kita ada gambaran. Wudu itu kita ada dulu bahasa wudu itu adalah menyuci sebagian anggota badan. Nah, kan sebagian anggota berarti nyuci kita sudah ada gambaran. Berarti menggunakan banyu nyuci.
Tahu kita nyuci. Dan nyuci itu dewek ada definisinya juga. Apa itu nyuci? Nah, balik nyuci. Apa nyuci itu? Masuk. Nyuci itu apa? Nah, ini tuh belajar ini bang. Ini belajar di dasar belajar. Nyuci itu apa nyuci? Membasuh. Iya sama baik. Ini di antara perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Masalah nyuci ini beda. Kata Imam Syafi'i, nyuci itu adalah mengalirkan banyu ke anggota badan. Nyuci. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik apa? Nyuci adalah mengalirkan banyu ke anggota badan sambil menggosok. Makanya kan beda wuduknya itu ya, sambil menggosok. Itu bahasa itu lain. Nyuci itu beda. Kan Imam Malik yang berdasarkan hadis. Kalau Imam Syafi'i biasanya berdasarkan apa? Bahasa Arab dengan di dalam Arab. Imam Syafi'i itu nanya, apa di kamu mana itu? Nyuci itu modal mana? Ini kan nyuci ini namanya. Ini yang katanya. Ini yang nyuci. Itu beda juga. Dari sini beda hukum baca. Dari segi bahasa ini bahasa Arab. Maka itu tadi bahasa Indonesia lagi apa? Bingung ininya. Ada kaedah-kaedahnya bahasa ini. Bahasa Arab lebih lagi luas. Penggunaan setiap bahasa itu beda, ada kalau definisinya. Makanya kita sering kadang-kadang ketika kita belajar penggunaan dengan bahasa Indonesia hingga apa? Masalah niat macam-macam ininya. Ada yang sampai ngomongkan untuk apa kita niat lagi? Kita dari rumah itu sudah niat nak solat masjid tu, nak solat lah itu. Kan itu ini kita. Tapi apa? Ternyata dalam bahasa Arab itu beda. Itu namanya azam. Ada namanya ham, ada namanya azam, ada namanya niat. Beda dalam bahasa Arab. Makanya dalam masalah ini nyuci juga ada ini. Jadi kalau misalnya nyuci sebagian anggota badan, kalau nyuci dalam mazhab Imam Malik, nyuci itu nyiram banyu sambil menggosok. Ini wuduknya kalau dalam mazhab Imam Malik, wuduk itu sekadar nyiram itu tidak dosa, tidak nama penyuci dia. Makanya sambil menggosok. Tapi Imam Syafi'i nyatakan nyuci itu cukup nyiram tapi disunahkan menggosok. Sunnah gosok. Makanya kalau kita melakukan wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya, wajib dan sunnah-sunnahnya sudah termasuk daripada mazhab-mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang sunnah, itu misalnya mengusap kepala, seluruh kepala sunnah. Kan mengusap seluruh kepala. Imam Syafi'i mengartikan sebagian kepala. Imam Malik menyatakan seluruh kepala. Jadi sunnah Imam Syafi'i seluruh kepala sunnah. Sama dengan nyuci tadi. Jadi kalau kita tahu definisinya, di sini nyuci. Kemudian wudu. Wudu itu apa? Nyuci sebagian anggota badan. Ghuslul ba'du a'dha dikatakan biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Ada niatnya juga. Nyuci baik, tidak berniat tidak ada wudu. Makanya ada wudu. Harus niat. Jadi ghuslul ba'du a'dha, nyuci sebagian biniyatin makhsusah. Dengan niat yang khusus. Ala wajin maksus, atas segi yang khusus, ada aturannya. Baru dipelajari aturannya. Ada namanya rukun-rukunnya, antara tertib. Itu nyuci sebagian anggota, tidak seluruh badan, sebagian anggota badan. Apa anggota badannya? Itulah yang wajibnya muka, tangan, kepala dan kaki. Aturannya dari segi mana? Harus tertib. Muka dulu, tangan, kepala, baru kaki. Itu dinamakan wudu. Jadi usahakan itu definisinya dipahami. Nah, makanya kalau misal kita belajar, tanya udah apa-apa. Tanya, yang tak tahu tanya. Pikirkan. Kalau belajar ini dan belajar fikih, bab misalnya sholat dari rumah tu siap kelah pertanyaan. Nak 10 ikut, nak 5 ikut, yang kita pikir kita tak tahu masalahnya. Tapi kita ragu, tanya. Biar kita tahu. Ini kita baca muat kitab. Kalau kamu model ini baca muat kitab, zaman sekarang kan gampang, ketik ini. Dari pertanyaan kamu, dari baca muat kitab. Belajar masalah wudu, tanya, wudu ini sadar. Oh ini apa hukumnya wudu, segala macam. 5 setiap malam Sabtu, 5 pertanyaan kamu. Sebulan lah berapa? Baca kamu buat kitab, tanya jawab. Kan begitu. Apa hukum ini? Hukum ini. Kan begitu. Apa hukum ini? Bagaimana kalau kita melakukan ini? Apakah batal atau sah solat kita? Jawab, solat kita sah. Kan jadi kitab namanya.
Nah, ini baca. Itu dari mana? Bertanya gitu. Pikir kita dewek, enggak usah lagi kita nanya ini. Atau mungkin kita nyengok orang lain. Ini itu solat itu sahabat tak dia. Kan kita tanya kan. Hingga kita tak dapat ilmu. Walaupun mungkin kita tak tahu kitabnya. Yang penting kita tahu hukum dulu. Karena belajar itu pertama adalah harus kita percaya dengan siapa yang kita belajar dengannya, gurunya. Cukup itu. Makanya dikatakan orang awam itu dalil adalah perkataan ulama. Jadi kalau seorang murid dalilnya adalah seorang gurunya. Dia apa? Al-Quran dan hadis. Karena dia percaya dengan gurunya. Nak dia bertanya Al-Quran itu memperluas ilmu. Dalilnya itu. Maka ada seorang murid ketika dia bertanya dengan gurunya, wahai guru, apa dia hukum masalah ini? Gurunya menjelaskan perbedaan pendapat ulama. Ibn Hajar nyatakan ini, Imam Rabi nyatakan ini, beda ulama. Muridnya ngomong, wahai guru, aku tidak bertanya dengan pendapat ulama. Apa yang kau lakukan? Apa yang jawaban dari engkau? Apa yang kau lakukan? Dia nak nurut dia apa? Gurunya sudah. Nah itu kan seorang murid. Makanya orang awam itu adalah dalil mereka perkataan ulama itu dalilnya. Dan ulama ketika berbicara dia berdalil Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu dimengerti oleh ulama. Jadi udah baca itu, oh sekarang Al-Quran dan hadis, iya Al-Quran dan hadis. Memang dalilnya itu dasarnya memang Al-Quran dan hadis. Ngerti dah. Ini baca Quran lagi belum lulus, sudah nak bicara Al-Quran dan hadis. Makanya kita harus tahapan di dalam belajar untuk kita pribadi. Apa yang kita kurang. Jadi kalau misalnya kita belajar belum baca tajwid, belajar tajwid. Jangan melangkah. Baik itu bertanya, belajar jangan melangkah. Harus urut aja. Wong yang belum baca belajar tajwid, ngaji belum baca, nak belajar nahu. Boleh pening ya kepala. Ngaji dah baca, istilahnya yang gondong lagi dah baca, dia apalagi yang gondol. Itu yang jadi tahapannya itu belajar. Ini kita nak belajar sorot, nahu sorot, ngajinya belum lancar, ngaji dulu, belajar tajwid dulu, benahi dulu masalah bacaannya, baru setelahnya yang gitu. Belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran dan benar. Yang mana dulu? Yang intinya sholat dulu, bacaan sholat, pelajari dengan benar. Fatihah rukun-rukunnya, tahiyat. Kalau Fatihah mungkin kita banyak ininya, banyak didengar wong, banyak dengar tahiyat, tasyahud. Tak benar kita didengar wong tak benar, kita dewek. Istilahnya jangan jadi pecah budak kecil terus. Budak kecil mana solatnya itu? Itu. Tak tahu juga wong itu. Iya wong tak tahu, Allah tahu. Jadi kalau kita bisa tahiyat ada dengan guru kita, dengarkan benar tak? Bacaan lagi. Tapi biasanya kalau orang sudah belajar tajwid, benar itulah dia bacanya. Karena sesuai dengan tajwid. Tapi kalau tidak, minta dengarkan dengan wong. Minta koreksi. Jangan kita menyembunyikan diri kita ketidaktahuan kita menyembunyikan, bahaya. Allah tahu, malaikat tahu. Kan banyak itu tahiyat diam wong. Bagi ujungnya tadi sampai tua tidak tahu juga. Entah masalah urusan apa tahiyat tadi. Minta dengar ke dia. Nah, rasa sampai sini. Ini kalau cerita panjang lebar ini jam 9 lewat sudah. Jadi sampai jam 9, 8, 9. Kalau pagi, memang sepagi ini kupat apa tu? 8, 9 kupat atau bugoh. Kaget itu karena ini malam mungkin tidak ada bentuk kupat. Nah itu sekadar ini himbauan untuk belajar itu model ini. Belajar fikih, tanya dengan jelas. Kalau tidak ada, kalau misalnya belajar bisa fikih, kaget siapapun yang ngajar fikih, kaget. Minta waktu untuk bertanya, tanya jawab harus ada waktu tanya ya. Itu untuk membenarkan, meluruskan pemahaman kita. Benar tak sesuai dan apa yang disampaikan oleh guru dengan apa yang kita paham. Sebab kadang-kadang tidak ada seluruhnya apa yang kita paham itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Beda. Karena beda kita nih pemikiran kita, pendengaran kita, permasalahan kita juga beda. Tadi kita lagi mikir tempat lain, tak tahu lagi ini dijelaskan separuh yang masuk ke kuping kita, yang boleh kita paham kita beda. Wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah Allah SWT berkahi. Penting barokah, umur kita barokah, ilmu kita barokah, akan diberkahi galanya. Dan yang jelas kita senantiasa minta mohon kepada kamu banyak-banyak berdoa untuk Ustaz Taufik, banyak-banyak doa, jangan lupa
Buang tiap solat, setiap saat doakan jangan berhenti mendoakan. Jadi itu hubungan kita masih tetap nyambung. Jangan kita berhenti sudah selesai. Ini sekarang tahlil sampai 40 sudah selesai, tidak. Terus habis wong lain ya mungkin wong lain habis itu sudah, tapi kita anak murid tetap kita berdoa. Al-Habib Ali Sayyidul Maulid tidak lepas beliau mendoakan gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak lepas mendoakan Imam Syafi'i. Doa gitu terus. Sampai dikatakan anaknya tahu kalau lah nyambung Imam Syafi'i doa luar biasa. Itu doa murid tetap nyambung terus. Mudah-mudahan kita sambung Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ikatan-ikatan tidak akan terlepas. Yang ikatan kita sesama umat Islam, ikatan antara guru dan murid, ikatan kita sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah wa haqqina bit taqwa istiqamah wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma rizqna ilma ladunni masyraba sabil haniyya wa hadirni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah